awal-awal kita sempat khawatir, jangan-jangan ini yang akan mengembalikan kurva kita semakin turun, seperti halnya 2015. Tetapi ternyata kenyataannya berkata lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Awas, dan kembali lagi bersama saya Nabila. Kali ini Form A Podcast Bawaslu Kabupaten Malang, kami spesial mengundang kolega penyelenggara di Kabupaten Malang, yakni ada Bapak MP Mahardika, Komisioner KPU Kabupaten Malang, Divisi SDM, Parmas, dan Sosdikli. Selamat siang Bapak Dika. Selamat siang Mbak Nabila. Gimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah, baik sampai saat ini. Sobat Awas, Bapak Mahardika ini jujur merupakan salah satu panutan saya. Betul-betul sangat saya kagumi kepribadian beliau as a personal dan as a leader di KPU Kabupaten Malang. Dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang yang memiliki sosok Pak Dika sebagai Komisioner Parmas dan Sosdikli, terutama juga SDM, saya akan mengucapkan terima kasih dan juga selamat kepada Pak Dika atas diraihnya partisipasi masyarakat pada tahun 2020 yang mencapai angka 60,4% Ya, di Pilkada, yang sebelum-sebelumnya kurva di Bawaslu Kabupaten Malang itu yang cenderung menurun mulai dari angka 58,5% pada tahun 2015 dan kemudian naik di angka 60,4% di tahun 2020. Sebetulnya bagaimana sih Pak, formulasi apa yang telah dilakukan KPU Kabupaten Malang sehingga kurva partisipasi masyarakat pada tahun 2020 itu cenderung meningkat? Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pada tahun 2020 itu ketakutan masyarakat Kabupaten Malang akan adanya klaster baru dari COVID-19 itu bisa muncul di momentum pilkada. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih dulu atas ucapan tadi ya, selamat. Iya. Meskipun sebenarnya saya tidak layak menerima itu. Oh gitu. Ya, di depan saya harus ngomong bahwa kenaikan tingkat partisipasi masyarakat itu KPU Kabupaten Malang tidak mau klaim bahwa itu hasil kerja kami. Saya kalau harus jujur, itu sama sekali bukan KPU sendiri. Justru itu adalah hasil prestasi yang diraih oleh masyarakat, seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Yang dilakukan KPU sebenarnya tidak jauh-jauh dari sesuai regulasi sajalah. Yang sudah ada aturan di regulasi apa yang harus dilakukan saat memaintain atau mengelola tahapan, tugas pokok fungsinya sudah jelas. Mungkin ada improvisasi sedikit-sedikit, ya itu upaya pengembangan supaya beberapa hal target dan sasaran bisa kita capai. Tetapi kembali lagi, hasil yang baik ke peningkatan partisipasi masyarakat itu murni adalah hasil nyata dari masyarakat Kabupaten Malang. Begini, COVID-19 ya, pandemi yang kemarin merebaknya itu kan di bulan Maret 2020 mulai diawali itu. Awal-awal kita sempat khawatir, jangan-jangan ini yang akan mengembalikan kurva kita semakin turun, seperti halnya 2015. Tetapi ternyata kenyataannya berkata lain. Meskipun yang dilakukan KPU sebenarnya juga tidak terlalu wah. Kita juga tetap melaksanakan kegiatan apa adanya dengan beberapa hal yang katakanlah tidak bisa kita lakukan secara langsung, ya kita siasati dengan cara lain, mengurangi jumlah peserta, menggunakan metode-metode virtual dan lain-lain. Terus kalau mau ngomong lagi justru lebih efisien anggaran sebenarnya, mengingat ada pemotongan anggaran juga. Tetapi saya melihat justru di sini ada antusiasme publik ya. Masyarakat itu mungkin, ya semoga ini benar, mungkin sudah semakin sadar bahwa apa yang terjadi di Kabupaten Malang, penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan di Kabupaten Malang itu akan menentukan bagaimana jalannya pemerintahan dan nasib masyarakat di Kabupaten Malang. Jadi mungkin semoga itu yang menjadi dasar seluruh masyarakat kemudian berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemilihan, khususnya datang ke TPS saat hari H 9 Desember yang lalu. Terus juga ada Bawaslu, ada pemerintah Kabupaten Malang, ada kepolisian, ada TNI,
terus ada organisasi perangkat daerah, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen, saya kira itu juga sama-sama turut membantu, karena masing-masing di ranah wewenangnya masing-masing juga melakukan hal yang sebenarnya sejalan dengan apa yang diharapkan oleh KPU Kabupaten Malang, khususnya untuk menyampaikan pada publik apa yang harus dilakukan saat hari pemungutan suara 9 Desember yang lalu. Betul. Mungkin memang hal ini memang pure dari masyarakat Kabupaten Malang. Betul. Sudah sadar gitu ya Pak. Semoga itu yang terjadi. Ya, akan tetapi kan pasti sedikit banyak tentunya KPU Kabupaten Malang itu memberikan sumbangsih atau memberikan stimulus terkait hal itu. Kira-kira bentuk apa sih Pak yang telah dilakukan KPU Kabupaten Malang terkait menstimulus atau memberikan suntikan kepada masyarakat untuk tetap berupaya melakukan partisipasi itu? Pertama, penyampaian informasi kepada publik yang sebelumnya biasanya itu kan dilakukan secara tatap muka. Kemarin dengan PKPU 6 2020 beberapa hal dibatasi. Akhirnya kita tidak bisa melakukan itu secara maksimal. Otomatis kita pikirkan cara lain, media sosial yang kita gunakan. Itu salah satunya. Terus kemudian bekerja sama dengan media massa. Di sini peran media massa sangat besar, membantu menyiarkan apa yang dilakukan KPU Kabupaten Malang beserta teman pengawas, dalam hal ini Bawaslu, dalam hal menyelenggarakan pemilihan. Jadi info apapun yang disampaikan oleh media massa itu saya kira juga memunculkan pemantik supaya masyarakat menjadi lebih ingin mencari tahu dan kemudian tersadar untuk kemudian ikut terlibat. Terus lagi, yang khusus media sosial saya harus sampaikan ke publik juga, Mbak Nabila ini salah satu-satunya orang yang pernah nyuruh saya bikin TikTok. Maksudnya juga, mohon maaf saya tidak alergi dengan TikTok, tetapi saya belum pernah berpikir untuk menggunakan TikTok itu sebagai salah satu media sosialisasi. Dengan intervensi Mbak Nabila ini, akhirnya kita sempat bikin. Ya terbukti, begitu Mbak Nabila sudah tidak di KPU, sekarang berhenti TikToknya. Oh gitu ya Pak? Berarti artinya itu murni kesalahan benar-benar racun dari Mbak Nabila. Oh gitu, luar biasa berarti. Semoga nanti bisa kita lanjutkan lah warisan dari Mbak Nabila saat berkreasi di KPU Kabupaten Malang yang lalu. Mohon maaf Pak terkait hal itu berarti karena kami sudah lancang untuk menyuruh komisioner KPU Kabupaten Malang untuk membuat TikTok pada saat itu. Tapi justru saya akhirnya tersadarkan ternyata menarik juga TikTok itu. Iya Pak, karena kan memang Pak Dika sudah gayanya milenial, jadi harus kita dorong untuk kita gerakkan bersama-sama gitu di era revolusi digital ini gitu. Nah, kemudian Pak, meskipun kekhawatiran akan adanya klaster baru pada pandemi COVID-19 kemarin saat momentum pilkada, nyatanya kan memang tidak sebegitu besar ya seperti pada tahun 2019. Seperti yang berdasarkan saya riset bahwasanya terdapat 6 orang yang meninggal dunia pada saat penyelenggaraan pilkada di Jawa Timur. Memang betul angka ini jumlahnya terpaut cukup sedikit daripada tahun 2019 lalu. Akan tetapi ketika kita berbicara terkait dengan value of humanity, 6 orang ini kan merupakan angka yang cukup besar ya Pak. Nah, kemudian apa sih Pak yang sebenarnya harus kita evaluasi bersama sesama penyelenggara untuk mengantisipasi kejadian-kejadian serupa untuk di tahun 2024 nanti? Ini agak suasananya langsung serius ya, karena berkaitan dengan nyawa. Gini, tercatat memang di kita laporan untuk santunan itu ada 6 korban dari saudara kita di penyelenggara di KPU. Saya tidak tahu yang di Bawaslu ya. Kalau yang di teman-teman di KPU mulai dari PPK, sekretaris PPK, PPS, memang tercatat ada korban meninggal. Berapapun angkanya itu tetap kita anggap ya tetap musibah lah. Tetap kita berharap itu tidak terjadi. Dari yang meninggal kemarin memang banyak faktor. Tidak hanya dikarenakan terpapar virus COVID-19. Memang ada karena beban tugas yang lain atau mungkin karena faktor kesehatan yang lain. Ya kembali lagi yang namanya umur itu kan hanya Tuhan yang tahu. Cuma kita berusaha memaksimalkan saja bagaimana memaintain itu supaya tidak terjadi menjadi musibah. Nah, yang belum lagi soal yang sakit keras, cedera atau kecelakaan. Memang ada juga. Maksudnya tidak bisa kita pisahkan antara yang meninggal atau yang sakit saja. Dua-duanya juga terdapat.
hal ini ya kembali lagi ya, ini memang di luar kuasa kita kalau berkaitan dengan nyawa, tetapi berkaitan dengan hal yang bisa kita manage kendalikan. Misalnya beban kerja, memang beban kerja yang sangat padat. Jangan lupa tahapan pemilihan 2020 itu ada beberapa hal yang dimamatkan. Karena sebelumnya kita dimulai dari 2019, setelah ada pandemi, setelah ada evaluasi, RDP dari keputusan pemerintah dan KPU RI ketika itu, beberapa hal dimampatkan supaya memakan waktu tidak terlalu panjang. Nah, di dalam hal pemampatan waktu ini, otomatis banyak kegiatan yang harus bersinggungan sangat berdekatan. Nah, itu tentu yang kemudian menimbulkan masalah khusus bagi teman-teman penyelenggara di tingkat PPK, PPS, ataupun PPDP, akan dipaksa bekerja lebih keras dengan waktu yang lebih sedikit. Nah, di situ yang kekhawatiran kita, jika tidak ditunjang dengan kesehatan yang memadai, itu yang menjadi permasalahan. Ya, betul. Terus bagaimana pensiasatannya? Nah, sebenarnya sudah dipikirkan saat 2020 untuk rekrutmen badan ad hoc, kita diprioritaskan untuk melibatkan mereka yang betul-betul siap secara fisik dan mental. Dari segi umur, setidaknya dimulai dari umur 17. Terus kemudian ada batasan maksimal paling banyaknya umur 50 tahun. Ya, tidak menutup kemungkinan ada juga orang yang berumur 50 tahun tapi lebih sehat dibanding saya yang umur 30 misalnya. Percaya umur saya 30? Percaya aja deh Pak. Nah, artinya gini, tapi setidaknya itu adalah upaya untuk mengklasifikasi tenaga-tenaga yang masih produktif dan katakanlah lebih sehat untuk dapat terlibat di penyelenggaraan pemilihan ataupun pemilu. Terus ada lagi untuk tidak melibatkan yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Khawatirnya itu juga akan menjadi masalah. Misalnya ada penyakit tertentu yang kemudian ketika ada pandemi, khawatirnya itu akan menjadi komplikasi lah, lebih berbahaya. Tidak melibatkan ibu yang sedang hamil, kita tidak melarang orang hamil, tetapi untuk terlibat di penyelenggaraan sebaiknya jangan dulu, mengingat beban kerja yang sangat padat. Lebih baik yang lain yang lebih bebas terkait dengan kesehatannya. Ya, betul. Terus semoga nanti juga akan diberlakukan lagi untuk pemilu dan pemilihan beberapa hal yang secara regulasi ada aturan khusus berkaitan dengan kesehatan ini. Tujuannya tentu jelas, kita berharap tidak ada lagi lah korban, baik itu sakit keras, kecelakaan ataupun meninggal dunia. Kita harap semua yang terlibat di penyelenggaraan pemilu betul-betul aman, tetap sehat dan selamat hingga selesai tahapan. Prinsipnya seperti itu. Berbicara terkait dengan SDM itu Pak, tadi Pak Dika menyebutkan bahwasanya terdapat beberapa klasifikasi tertentu untuk menjadi anggota ad hoc di KPU Kabupaten Malang. Salah satunya adalah tidak adanya penyakit komorbid yang menyertakan, kemudian ibu hamil dan sebagainya. Nah, kalau misalkan cerita nih Pak, di Bawaslu Kabupaten Malang itu kemarin sempat ada salah satu penyelenggara kita yang kebetulan beliau itu hamil. Nah, kemudian di saat di pertengahan penyelenggaraan tahapan, kemudian terjadi sesuatu hal yang mungkin cukup buruk yang terjadi oleh beliau. Katakanlah keguguran seperti itu dan sebagainya. Apakah hal serupa ini juga terdapat di KPU Kabupaten Malang? Yang penyelenggaraan pemilihan kemarin dari rekap kami tidak ada ya laporan kejadian keguguran, khusus yang keguguran. Di pemilu 2019 itu banyak. Oh, gitu. Mungkin di pimpinan kami di KPU RI berpikir disitulah letaknya salah satu kemungkinan celah kelemahannya. Makanya untuk pemilihan 2020 sudah dikeluarkan secara tertulis melalui surat dinas maupun keputusan KPU RI untuk tidak melibatkan ibu hamil dan penyakit penyerta serta yang lain lah tambahan saat pandemi kemarin. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan bisa jadi tetap ada. Ya. Maksudnya kita tidak mungkin seleksi sampai KPPS dengan jumlah ribuan ya. Tetapi dari laporan yang kita kumpulkan kejadian keguguran tidak ada sih. Tapi kecelakaan kerja yang ada. Itu saja. Kan proses penyelenggaraan itu kan panjang ya Pak, betul. Tahapannya itu. Kalau mungkin katakanlah bisa saja waktu perekrutan itu beliau masih belum hamil. Akan tetapi selama proses penyelenggaraan siapa tahu
beliau Betul. produktif gitu. Ya. Kemudian hal itu terjadi. Ya, kalau kasus itu ada. Oh, itu ada. Saat selesai seleksi ya tidak hamil, tetapi kemudian setelah masa kerja mengingat kita sempat ditunda itu kan. Saya kira mungkin di situ kemudian dengan pasangannya memutuskan untuk menyiapkan regenerasi. Dikiranya tidak tahapan belum jelas akan dilanjutkan kapan. Nah, itu di situ kami kan angkat tangan. Tidak mungkin itu menjadi kesalahan yang harus kemudian kita pecat. Itu bukan tidak sampai mengarah ke sana lah. Artinya ya sudah. Bagaimana caranya kalau memang saat sudah menjabat dan kemudian ketika itu hamil, ya bagaimana caranya mengatur pembagian tugas bersama kawan-kawan sejawatnya di tingkatannya supaya ya tetap sama-sama lancar lah. Secara satu sisi secara manusiawi yang namanya regenerasi itu adalah mutlak untuk kelangsungan hidup manusia, dalam hal ini hamil ya. Terus kedua, pelaksanaan tahapan itu juga tetap harus lancar berjalan sebagaimana regulasinya. Jadi gimana caranya diatur. Ya untungnya tidak banyak. Untungnya dan juga saya curiga itu saat kita sempat dipending itu loh. Sekitar bulan Maret sampai April Mei itu waduh kemudian banyak yang kemudian ini ya, mungkin karena banyak di rumah ya, sering ketemu dengan pasangannya dan lain-lain. Nah, saya tidak usah dilanjutkan lebih panjang lah soal ini. Oke, mungkin sebelum kita berlanjut lagi Pak, mungkin kita intermezzo sedikit. Saya ada beberapa pertanyaan rapid question untuk Pak Dika. Pak Dika bisa jawab cepat, nanti alasannya akan kita bahas di belakangan. Oke. Sudah siap Pak? Ya. Ini mungkin pertanyaannya seputar penyelenggaraan dan juga seputar pribadi. Yang pertama, KPU atau lembaga survei? KPU. KPU. Motor trail atau moge? Moge dong. Moge. Sosialisasi melalui webinar atau tatap muka? Tatap muka. Warrior atau Converse? Di sini nggak apa-apa nyebut merek? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wah, ngeri. Ada endorse berarti ya? Enggak, Pak. Aman-aman. Warrior. Perekrutan PPS atau perekrutan KPPS? PPS. Rambut pendek atau rambut gondrong? Aduh, gondrong. Pulang pagi atau tidur di kantor? Aduh, tidur di kantor. Luar biasa. Yang pertama tadi Pak Dika, KPU. Nggak fair ini. Kenapa, karena Pak? Banyak hal pribadi yang udah bocor duluan. Oh gitu. Tadi Pak Dika pertanyaannya KPU atau lembaga survei, Pak Dika jawab KPU. Kenapa Pak? Ya, satu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung lah. Ya. Artinya saya memang dibesarkan di lembaga survei, saya tidak lupa dari mana sumber saya. Tetapi selama saya di sini ya ini yang saya utamakan lebih dahulu. Udah nggak usah panjang-panjang, itu aja jawabannya. Oh gitu. Siapa tahu masih berlanjut kan? Oh iya. Kemudian yang kedua tadi motor trail atau mobil, jawabannya refleks apa ya? Ya sama-sama sebenarnya. Yang namanya motor semua. Matic pun saya juga mau, cuma nggak tahu ya. Atau punya pengalaman buruk nih dengan motor trail? Enggak. Aduh, ini ya. Ya, tapi lebih bener. Iya. Meskipun saya tidak kapok lah, mau mengulang lagi itu mau. Masih nggak kapok ya itu? Ya, masih cita-cita lah punya moge. Iya. Oke, sosialisasi melalui webinar atau tatap muka? Jawabannya tatap muka. Jelas. Saya lebih suka melakukan kegiatan itu ada interaksi secara langsung. Terus kemudian saya bisa melihat audiennya itu seperti apa. Di webinar kita sama-sama tahu lah yang namanya layar itu, apalagi dengan sekarang dunia tipu-tipu. Zoom seakan-akan orangnya ada dan bahkan pun bergerak. Betul. Tetapi siapa tahu dia sedang umbah-umbah, itu kan maksudnya dipasang lah di screen-nya itu seakan-akan menyimak dengan mimik muka serius, ternyata dia hanya video saja, tetapi sedang umbah-umbah di belakang atau gitu. Akhirnya kan apa yang kita sampaikan dengan ya berapi-api itu bisa-bisa tidak nyampe. Nah, tapi kalau tatap muka saya kira itu akan lebih mudah audien menyerap, dan kemudian kalau ada hal yang perlu ditanyakan bisa langsung lah. Terus mungkin kaitannya pasti dihubungkan dengan protokol kesehatan. Sekarang banyak masyarakat kita sudah vaksin lah. Kalaupun pertemuan secara tatap muka seperti biasa, saya pikir itu bisa dikendalikan keamanan dan keselamatannya. Prinsipnya itu. Kemudian perekrutan PPS atau perekrutan KPPS? Tadi jawabnya perekrutan PPS. Kenapa Pak? Ya, kalau jumlah sih menantang KPPS ya. Kita 34.000 sekian.
Kalau di PPS itu, ya gini, saya harus cerita di Kabupaten Malang itu, kalau untuk rekrutmen PPS itu peminatnya kurang. Maksudnya KPPS? PPS. Oh, PPS. Kan kita harus sampai di tahap akhir itu harus ada pendaftar itu 2 kali lipat jumlah kebutuhan. Nah itu sampai sering harus ngontak teman yang lain yang sebenarnya dia tidak mau ikut, suruh daftar seperti itu. Kalau di KPPS sih kan karena dia lebih ke PPS dan kita sudah dibantu oleh PPK. Artinya sudah banyak yang terlibat di sana. Lebih ringan. Kalau PPS menariknya itu tadi, tantangannya lebih banyak. PPK baru terbentuk, lebih banyak hal yang diurusi langsung dari KPU. Ya, betul. Terus tetap saya menganggap teman-teman PPS itu salah satu ujung tombak di desa, dia yang akan menentukan bagaimana jalannya pelaksanaan tahapan itu, baik untuk merekrut PPDP, KPPS, itu teman-teman PPS yang terlibat besar. Jadi betul-betul dibutuhkan SDM yang mumpuni untuk di PPS. Pun seperti halnya yang tingkatan lain ya, prinsipnya seperti itu. Ya, betul. Karena kan PPS dan KPPS itu merupakan tanggung jawab divisi SDM juga kan Pak, betul. Terkait dengan hal itu. Dengan banyaknya jumlahnya, banyaknya desa yang ada di Kabupaten Malang, kemudian banyaknya juga artinya SDM PPS untuk direkrut. Nah, terkait dengan hal itu apa ada strategi khusus Pak untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang sebelumnya seperti kewalahan dalam perekrutan? Yang kurang dan lain-lain seperti itu ya. Nah, kemarin evaluasi dari 2020 kita kemarin koordinasinya dengan BPMD, Badan Pemerintahan Masyarakat Desa. Salah satunya ya, di antara selain organisasi perangkat daerah lainnya. Salah satunya untuk menyampaikan informasi supaya di desa itu tentang tahapan pembentukan ad hoc khususnya PPS dan KPPS sedang berjalan, supaya masyarakat di lingkungan sana lebih tahu. Terus yang sudah dilakukan di pemilihan 2020 sih kita menyampaikan publikasi di kantor kecamatan dan kantor desa. Ada catatan menurut saya masih kurang masif. Besok akan lebih kita kembangkan tidak hanya di kantor saja, tetapi lebih banyak titik puskesmas, tempat-tempat umum dan lain-lain. Itu utamanya yang pasti publikasinya. Karena sampai sekarang itu masih ada pendapat keliru di masyarakat seakan-akan untuk menjadi tenaga penyelenggara badan ad hoc penyelenggara itu harus orangnya pejabat, itu harus orangnya mungkin kepala desa atau camat dan lain-lain. Padahal masyarakat umum bisa ada seleksi dan rekrutmen terbuka di situ. Hanya informasi tentang itu mungkin yang belum tersampaikan. Betul. Itu yang ingin kita utamakan, nyampe dulu ke masyarakat supaya masyarakat punya kesadaran untuk melibatkan diri daftar saat seleksi dan yakin bahwa seleksi itu dilakukan secara fair. Tidak ini bisa ditata, tidak ada seperti itu. Atau mungkin ada kecenderungan ketakutan tersendiri Pak terkait dengan penyelenggara, takut berbau-bau politik atau dan sebagainya, mungkin seperti itu. Menurut saya sih tidak ya. Terus lagian kenapa kita harus takut dengan politik kan? Apalagi kalau di penyelenggara posisi kita kan justru di situ netral. Kita tidak ke salah satu pasangan calon. Tetapi kita melayani seluruh pasangan calon. Artinya kita bisa lebih diterima di mana-mana sebenarnya. Misalnya ada keluarga kita, bapak ke paslon A, ibu ke paslon B, tapi kalau kita penyelenggara, kita bisa tetap ngobrol dengan enak karena posisi fair. Kasarannya seperti itulah. Mungkin itu. Oke. Kemudian selanjutnya rambut pendek. Ini tadi gara-gara spontan penjelasannya terlalu panjang ya. Nggak apa-apa Pak. Kemudian rambut pendek atau rambut gondrong. Kenapa nih Pak memilih rambut gondrong? Saya merasa kepala saya itu tidak cocok dengan rambut pendek. Oh gitu. Apakah hal itu juga berpengaruh terhadap pekerjaan Pak? Tidak tahu ya, tapi ya tidak pantas saja, makanya tapi saya tetap adaptif lah. Ini buktinya rambut sekarang pendek kok. Estetika berarti ya Pak ya, hubungannya dengan estetika. Saya kira dengan rambut pendek berarti Bapak merasa pekerjaannya ringkes. Enggak lah, beda. Rambut ini masalah sampo saja kalau rambut bukan pekerjaan. Gitu. Oke, selanjutnya adalah pulang pagi atau tidur di kantor. Ya, perjalanan saya dari kantor ke rumah itu 1,5 jam. Kalau pagi-pagi itu, daripada pulang terlalu malam, lebih baik saya hubungi istri saya di rumah, ngomong saya tidur di kantor, itu lebih aman. Jadi
Dan tidak masalah kok, teman-teman kantor juga tidak keberatan kantor saya gunakan untuk tempat tidur gitu. Iya, betul. Karena Sobat Awas, Pak Dika ini merupakan salah satu komisioner yang cukup sering intensitasnya sebenarnya nggak usah dibuka lah seperti ini. Oh iya. Oke, selanjutnya mungkin terakhir ya Pak. Ya. Terakhir sekaligus penutup, isu keselamatan penyelenggara itu kan mendapatkan catatan buruk pada tahun 2019. Yang kemudian hal ini justru akan memberikan momok bagi kita selaku penyelenggara untuk bagaimana kemudian mempersiapkan ke depannya agar hal-hal semacam itu tidak terjadi lagi. Nah, kemudian bagaimana sih Pak upaya KPU Kabupaten Malang dalam mempersiapkan SDM pemilu tahun 2024? Oke, yang pasti kembali lagi, ya regulasi sebenarnya yang diturunkan dari pimpinan kita di KPU RI, kalau di kami ya, tentang mekanisme atau klasifikasi untuk tenaga badan ad hoc, itu jika diatur dengan jelas, rentang umur dan lain-lain, saya kira itu setidaknya cukup menghindarkan potensi ketidakselamatan. Terus kedua, sebenarnya yang paling utama sebenarnya satu, menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat, bergabung sebagai penyelenggara itu sebenarnya ada sisi menyenangkan di situ. Memang ada kerja keras yang ya katakanlah siang malam lah, tapi di satu sisi selama kita bisa maintain itu dengan kondisi kesehatan kita, bisa mengatur dengan beban kerja dengan teman-teman yang lain, bekerja dalam satu tim yang utuh, saya kira itu bisa disiasati. Saya harus akui, saya pun juga pernah sakit saat tahapan berjalan, tetapi sebenarnya yang namanya sakit itu kan peringatan untuk kita istirahat lah. Setelah kemudian kita sembuh, kita bisa kembali lagi beraktivitas. Itu masalah kita menjaga kondisi fitnya tubuh saja. Tetapi itu tadi, yang pasti dari regulasi saat ini sudah diatur batasan-batasan umur maksimal, umur termuda, beban-beban kesehatan tidak boleh menyertakan penyakit penyerta, tidak boleh melibatkan ibu hamil dan lain-lain, itu setidaknya sudah ada pengaturan. Terus kedua, tinggal dari sisi kitanya menjaga kesehatannya itu dan mengatur beban kerja dengan teman-teman yang lain. Terus sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti kok. Terbukti dari setelah 2019 dengan sedemikian banyak korban, meskipun dengan pemilihan serentak tidak dapat diperbandingkan langsung ya, karena skalanya berbeda. Tetapi setidaknya tetap ada penurunan masalah. Nanti untuk pemilu 2024 kompleksitasnya mungkin akan kembali. Ya harapan kita tahapan itu tetap ada jeda, tidak terlalu mepet seperti kemarin supaya beban berat itu bisa dibagi. Tapi selama ya yang penting kita dapat melaksanakan regulasi dengan tepat, dengan taat sesuai aturan tentang pengaturan umur dan lain-lain, saya kira itu semoga tidak menjadi masalah. Ya tentu butuh dukungan semua pihak ya, khususnya masyarakat Kabupaten Malang. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Dika. Terima kasih. Terkait hal ini memang tingkat kerumitan teknis dan beban kerja sebagai penyelenggara di Kabupaten Malang dengan luas wilayah yang cukup besar memang perlu untuk penataan kualitas SDM yang harus dimanajemeni dengan baik. Nah, untuk itu melalui penyusunan regulasi teknis, pembinaan dan bimbingan teknis diharapkan kecakapan penyelenggara itu meningkat sehingga dapat mengimbangi tantangan politik pada tahun 2024 nanti. Terima kasih Pak Dika atas perbincangan kali ini. Ya, terima kasih banyak. Dan saya mohon maaf apabila terdapat mungkin kesalahan terkait pembicaraan kita tadi atau terkait dengan aman-aman. Oke. Terima kasih Pak Dika. Mungkin itu saja Sobat Awas. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel Bawaslu Kabupaten Malang. Terima kasih.